Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang pengembangan bakat usia dini cabur bola voli dari mata kuliah pembinaan olahraga usia dini. Saya Cynthia Dewi Anggreni, NIM 621141971 dari Ilmu Keolahragaan. Yang pertama, sejarah bola voli. Bola voli atau dulu pertama ditemukan disebut mintonete adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang. Pemain olahraga minote ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani, yaitu Director of Physical Education yang bernama William G. Morgan di YMCA pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Olahraga permainan minonete sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis permainan, seperti bola basket, baseball, tenis, dan yang terakhir bola tangan. Permainan bola voli di Indonesia berkembang dengan pesat di seluruh Indonesia. Dengan dasar itulah, maka pada tanggal 22 Januari 1945, PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, mendirikan di Jakarta bersama dengan kejuaraan di Yogyakarta. Sejak saat itu, perkembangan bola voli sangat pesat hingga saat ini masih menjadi permainan favorit di lingkungan masyarakat. Tujuan saya membuat ini adalah untuk membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan memberikan dorongan anak untuk terus berprestasi atas bakat yang dimilikinya, terutama bola voli. Yang kedua, memenuhi tugas kuliah pembinaan olahraga usia dini. Mari kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pemasalan. Definisi pemasalan adalah menggerakkan anak usia dini untuk berolahraga secara keseluruhan agar diperoleh bibit-bibit olahragawan yang handal, memberikan dorongan dan merangsang minat anak agar mengikuti proses pengembangan bakat bola tersebut. Metode pemasalan, metode yang saya gunakan adalah upaya pemasalan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyediakan sarana dan prasarana olahraga dan bermain yang memadai untuk anak-anak, menyiapkan tenaga pengajar olahraga, mengadakan event-event pertandingan, memberikan motivasi pada para anak-anak, mengadakan demonstrasi pertandingan dari atlet-atlet berprestasi agar mereka menjadi model, merangsang minat anak-anak untuk berolahraga melalui media-media seperti elektronik atau yang lainnya. Lalu melakukan kerjasama dengan masyarakat, khususnya orang tua, sponsor, dan pemerintah. Target saya, untuk target sasarannya adalah anak sekolah dasar usia 7-13 tahun. Di masa umur masih muda, masih dapat dibimbing, diarahkan, dan dibentuk dengan lebih efisien atau lebih mudah. Dengan diberi pemasaran yang mudah dimengerti dan motivasi, anak akan bersemangat dan mengikuti kegiatan tersebut dengan senang. Yang kedua, pembibitan. Definisi pembibitan tersebut adalah pola memilih atlet berbakat dengan cara ilmiah. Pentingnya pembibitan adalah bakat dominan dalam mencapai prestasi. Salah satu kiat sukses negara-negara besar dalam menjaga tradisi juara mereka di bidang olahraga yaitu pembinaan dalam bibit muda. Identifikasinya adalah anak diarahkan ke cabang olahraga tertentu, yaitu secara fisik dan fisiologis anak diarahkan pada posisi pemain yang tepat atau cocok dan memonitori secara terus-menerus pada gilirannya, memungkinkan anak memperoleh hasil yang baik dan menyenangi latihan serta lebih berpartisipasi. Anak biasanya melakukan latihan yang dispesialisasikan, menyeleksi bakat dalam tahap pembibitan dengan cara mencari calon atlet berbakat, memonitori calon atlet tersebut secara terus-menerus dan teratur, kesehatan, memeriksa medis, khususnya sistem otot saraf.
kemampuan fisik, kemampuan psikologis seperti attitude, motivasi, dan toleransi. Lama latihan yang telah diikuti sebelumnya, dan adakah peluang untuk berkembang, membantu calon agar dapat meraih prestasi sampai puncak. Tujuannya dalam mengidentifikasi bakat antara lain adalah 1. Mempercepat dalam mencapai prestasi tertinggi, melatih menjadi lebih efisien atau efektif, meningkatkan daya saing olahragawan, lebih memberikan rasa percaya diri kepada olahragawan tersebut. Proses latihan akan dapat berjalan dengan baik sehingga hasil dapat maksimal, mempermudah dan menerapkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan olahraga. Seleksi bakat diartikan dengan penjaringan bakat yang sedang berpartisipasi dalam olahraga yang dilakukan oleh para pelatih, berpengalaman dengan menggunakan tes jasmani, fisik, sosiologis, dan keterampilan tertentu dalam upaya melakukan identifikasi terhadap dalam cabang olahraga yang diikuti. Saya dalam tahap ini menggunakan seleksi alami dan ilmiah. Seleksi alami dipertimbangkan sebagai metode dengan pendekatan normal dalam pengembangan potensi atlet. Metode ini berasumsi bahwa atlet yang mengikuti beraktivitas olahraga merupakan hasil pengaruh lokal atau tradisi sekolah, keinginan orang tua, ataupun keinginan kelompok sepermainannya di sekolah. Sehingga evolusi prestasi atlet ditentukan atau tergantung pada pilihan yang bersifat alami. Oleh karena itu, evolusi prestasi kerap kali sangat lamban. Hal ini disebabkan atlet telah melakukan pilihan cabang olahraga yang tidak tepat baginya. Sedangkan seleksi ilmiah merupakan metode pemilihan calon atlet yang dilakukan pelatih terhadap para remaja prospektif, didukung dengan bukti-bukti bahwa calon atlet mempunyai kemampuan alam untuk cabang olahraga yang dilatih. Lalu yang ketiga, pengembangan bakat. Definisinya, pengembangan bakat adalah proses pemilihan calon atlet pada tahap berikutnya. Pada tahap ini, atlet diharuskan diberikan infrastruktur memadai yang memungkinkan atlet dapat mengembangkan potensi secara penuh untuk membantu mempermudah seleksi atlet dalam upaya mencari atlet yang berbakat di cabang olahraga tertentu. Seleksi atlet dapat dilakukan sejak usia dini sehingga dapat dikembangkan dalam bakat cabang olahraganya untuk meraih prestasi tertentu. Dalam pelaksanaannya, bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Melakukan yang dapat dikembangkan sepenuhnya di masa mendatang apabila kondisi latihan dilakukan secara optimal. Berikut aspek bentuk latihan, seperti latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Tenaga kerja yang saya butuhkan nantinya adalah manajer, pelatih, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, ahli biomekanika, dan psikologis. Evaluasi merupakan suatu proses dari rangkaian latihan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai sebagai akibat dari latihan. Evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan berbagai macam bentuk tes sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, untuk mengetahui tingkat keterampilan teknik, atlet dapat menggunakan tes-tes keterampilan teknik. Untuk mengetahui tingkat kondisi fisik atlet dapat digunakan tes fisik. Lalu, Undang-Undang Sistem Keolahragaan SKN nomor 3 tahun 2005. Bunyi Undang-Undang Sistem Keolahragaan nomor 3 tahun 2005 tentang pengolahan keolahragaan bab 8 pasal 32. 1. Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. 2. Pemerintahan menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional. Bunyi Undang-Undang Sistem Keolahragaan nomor 3 tahun 2005 tentang pengolahan keolahragaan bab 8 pasal 34. 1. Pemerintah kabupaten atau kota melaksanakan perencanaan pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. 2. Pemerintahan kabupaten atau kota wajib mengelola sekurang-kurangnya 1 cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan
atau internasional. Kesimpulan dari ini adalah identifikasi bakat terhadap calon atlet perlu dilakukan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah dengan identifikasi bakat tersebut, penjaringan terhadap anak-anak dan remaja dapat menggunakan tes-tes fisiologi dan keterampilan tertentu untuk mengidentifikasi potensi yang dimilikinya agar berhasil dalam aktivitas olahraga yang dipilih. Identifikasi bakat dengan metode alami dan ilmiah sangat efisien agar metode ilmiah dan alami memberikan kemungkinan bagi pelatih untuk dapat memilih calon atlet yang prospektif yang didukung dengan bukti-bukti kemampuan untuk cabang olahraga yang dilatih. Ada beberapa aspek pelaksanaan untuk menunjang perkembangan bakat. Latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Dalam pengembangan bakat memerlukan tenaga kerja yang meliputi manajer, tenaga medis dan paramedis, psikologis, pelatih, ahli gizi, dan ahli biologi. Lalu saran yang terakhir, pembinaan yang sudah dilaksanakan dan berhasil dengan hasil yang telah didapatkan, semoga bisa menjadi pertimbangan ke depannya untuk anak yang sudah saya bimbing. Hal ini terjadi pada siswa yang memang masuk kriteria sangat berbakat dan cabang bola voli untuk dibina dan difasilitasi oleh sekolah agar nantinya mampu menjadi atlet yang lebih baik dan berprestasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.